wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada pertemuan yang pertama ya. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu gitu ya? Nah, nilai mutlak itu pernah nggak kalian mendengarkan bahwa ada suatu nilai yang hasilnya itu selalu positif? Nah, itu dinamakan nilai mutlak. Nah, misalnya nilai mutlak X gitu ya. Nah, ini dia dilambangkan dengan seperti ini ya, nilai mutlak X. Ada garis tegak dua sebelah kiri dan kanan. Nah, didefinisikan bahwa nilai mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya besar sama dengan 0. Nilai mutlak X itu sama dengan min X apabila X-nya kecil dari 0 ya. Nah, bagaimanakah sifat-sifat nilai mutlak itu? Sifat yang pertama, nah ini akan Ibu jabarkan. Yang pertama itu nilai mutlak min X itu sama dengan nilai mutlak X. Yang kedua, nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak min X dikuadratkan, itu juga akan sama dengan X kuadrat. Nah, untuk sembarang X dan Y anggota bilangan real, maka berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak X dikurang Y itu akan sama dengan nilai mutlak Y dikurang X. Yang kedua, nilai mutlak XY itu hasilnya akan sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Selanjutnya, nilai mutlak X per Y hasilnya akan sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y, di mana Y-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, nilai mutlak, ini penjumlahannya, X ditambah Y, itu hasilnya akan kecil sama dengan nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y. Selanjutnya, untuk pengurangan, nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y, itu akan kecil sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Nah, ini ada contoh soal yang pertama ya. Tentukan hasil operasi nilai mutlak berikut. Nah, untuk memahami sifat-sifat nilai mutlak tadi, maka akan Ibu berikan contoh soalnya agar kalian lebih memahaminya ya. Ini ada 3 buah contoh soal. Yang pertama, nilai mutlak 2 dikurang nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak negatif 5. Yang kedua, nilai mutlak negatif 4 dikali nilai mutlak negatif 9 ditambah nilai mutlak 2. Nah, ini dia, ditambah nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak negatif 3. Yang C, negatif. Nah, negatifnya ini di luar nilai mutlak ya, berarti nanti akan tetap negatif dia. Negatif nilai mutlak 6 dikurang nilai mutlak negatif 3 dikali nilai mutlak 4. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat dulu contoh soal yang pertama. Nilai mutlak 2 dikurang nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak negatif 5. Nilai mutlak 2 itu hasilnya akan sama dengan 2 ya. Nah, dikurang nilai mutlak 3 ya hasilnya 3. Ditambah nilai mutlak negatif 5 hasilnya 5. 2 dikurang 3 ditambah 5 hasilnya adalah 4. Nah, contoh soal yang kedua. Nilai mutlak negatif 4 dikali nilai mutlak negatif 9 ditambah nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak 3. Nah, coba kita jabarkan satu-satu. Nilai mutlak negatif 4 hasilnya adalah 4 ya. Nah, ini dia. Dikali nilai mutlak negatif 9 hasilnya adalah 9. Ditambah nilai mutlak 2 hasilnya tetap 2. Dikali nilai mutlak negatif 3, maka hasilnya adalah 3. Sehingga, nah ini kita kerjakan dulu yang perkalian ya. 4 kali 9 sama dengan 36. Ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 36 ditambah 6 sama dengan 42. Contoh soal yang ketiga, nilai negatifnya di luar ya. Negatif nilai mutlak 6 dikurang nilai mutlak negatif 3 dikali nilai mutlak 4. Nah, ini tetap negatif, berarti hasilnya negatif 6. Bukan 6 ya, tapi negatif 6. Kenapa begitu? Karena negatifnya terletak di luar tanda nilai mutlak ya. Dikurang, nah nilai mutlak negatif 3 ya hasilnya 3. Dikali nilai mutlak 4 ya hasilnya 4 ya.
Berarti ini kita kerjakan dulu yang perkaliannya. Berarti ini 3 kali 4 kan 12. Berarti min 6 kurang 12, maka hasilnya adalah negatif 18. Contoh soal yang kedua. Untuk nilai X sama dengan min 2, tentukan nilai dari yang pertama, nilai mutlak 4X kurang 1. Yang kedua, nilai mutlak negatif 8X ditambah 2. Nah, untuk bentuk soal yang seperti ini berarti kita substitusikan nilai X min 2 ini ke dalam fungsi nilai mutlaknya ya. Berarti kita ganti nilai X-nya ini dengan min 2. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ganti ya. Berarti nilai mutlak 4X dikurang 1 itu sama dengan nilai mutlak 4 dikali min 2. Nah, ini nilai X-nya kita ganti dikurang 1. Sama dengan, nah ini kita kerjakan dulu yang perkalian. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Ini dia ya. Dikurang 1. Min 8 kurang 1 hasilnya sama dengan nilai mutlak min 9. Berapakah hasil nilai mutlak min 9? Yaitu 9. Nah, yang kedua. Nilai mutlak negatif 8X ditambah 2. Ini sama ya, kita ganti X-nya dengan min 2. Berarti jadinya nilai mutlak min 8 kali min 2 ditambah 2. Hasilnya sama dengan nilai mutlak 16 tambah 2. Berarti sama dengan nilai mutlak 18 ya. Nilai mutlak 18 adalah 18. Nah, ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Semoga dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.